Semangat pagi! Hai semuanya, perkenalkan nama aku Darling Febriani, biasanya dipanggil Darling. Hari ini aku bakalan sharing tips dan trik cara membuat CV yang dapat memikat hati recruiter dalam waktu 6 detik. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan loncengnya, kasih jempolnya, dan tulis komennya. Sedikit disclaimer, aku itu bukan recruiter ataupun HR, tapi tips dan trik cara menulis CV ini yang aku akan sharing itu berdasarkan pengalaman pribadi aku, berdasarkan hasil riset, dan juga training-training yang pernah aku ikuti yang berstandar nasional maupun internasional. Aku akan mulai dari persepsi orang-orang terhadap CV. Banyak orang yang mengatakan bahwa CV itu yang penting soal desain, atau yang penting pendek sajalah, yang penting 1 lembar ataupun maksimal 2 lembar. Itu nggak salah sih, tapi apakah CV itu hanya semata-mata yang penting desain dan juga 1 lembar? CV itu bukan hanya soal desain, tapi CV itu juga soal konten. Konten yang bagaimana sih? Konten yang dapat membuat kamu memiliki daya jual di depan mata recruiter. Nah, tanpa berlama-lama lagi, pertanyaannya itu adalah bagaimana sih cara membuat CV yang dapat memikat hati recruiter dan membuat kamu memiliki daya jual? 1. Profile atau biodata diri. Nah, pertanyaannya adalah biodata diri bagaimana sih informasi yang harus kamu masukkan? Nah, kamu itu nggak perlu terlalu sampai detail, masukkan tinggi badan kamu atau berat badan kamu, nah nggak perlu. Nah, kamu cukup perlu menuliskan dan memasukkan informasi beberapa yang penting. Yang pertama itu adalah email address. Tapi ingat, email address kamu harus profesional, jangan alay atau banyak kombinasi huruf dan juga angka yang membingungkan. Yang kedua itu adalah nomor HP yang aktif. Nah, kenapa aku bilang nomor HP yang aktif? Karena banyak recruiter yang bisa tiba-tiba menghubungi kamu. Jadi, kamu harus standby dan pastikan nomor HP kamu aktif. Yang ketiga, itu adalah URL LinkedIn profile kamu. Nah, karena LinkedIn profile itu merupakan salah satu platform profesional di mana recruiter dapat mempelajari tentang kamu lebih dalam. Oleh karena itu, LinkedIn profile kamu juga harus dibuat semenarik dan sebaik mungkin. Lalu bagaimana cara buat LinkedIn profile yang baik dan menarik? Itu aku akan bahas di video aku yang selanjutnya dan yang lain. Nah, lalu pertanyaan kedua terkait profile itu adalah, di profile itu butuh foto atau enggak sih? Nah, jawabannya it depends. It depends on the job that you apply for. Kalau kamu melamar ke pekerjaan yang memiliki requirement misalnya good looking atau a good physical attractiveness yang oke. Nah, misalnya nih, kalau kamu daftar menjadi flight attendant atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan face to face dengan klien, maka kamu boleh memasukkan profile foto kamu. Yang kedua, tapi kalau misalnya kamu melamar ke pekerjaan yang memang tidak membutuhkan good looking as the main requirement, kamu nggak perlu masukin profile foto kamu. Nah, misalnya nih, kalau kamu pun mau memasukin foto profile, ingat kalau foto profile kamu itu jangan yang selfie atau yang memang latar belakangnya terlalu crowded. Tapi kamu harus memasukkan foto profil kamu yang memiliki background satu warna yang lebih simple. Misalnya yang backgroundnya warna hitam, putih, pokoknya yang satu warna deh gitu. Nah, bagian kedua itu adalah profile summary or objective. Nah, banyak sih orang-orang yang menuliskan bagian ini, tapi cara menuliskannya kurang tepat. Padahal ini bagian yang cukup penting. Kenapa aku bilang cukup penting? Karena di bagian profile summary or objective ini itu adalah one shot untuk recruiter. Kamu memberikan impression kepada recruiter sebenarnya kompetensi kamu itu apa, kemudian daya jual kamu itu apa. Jadi melalui profile summary or objective yang singkat, jelas, dan padat, kamu bisa meyakinkan recruiter sebenarnya kamu itu siapa dan sebenarnya skill kamu itu apa. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menuliskan profile summary or objective yang baik dan benar? Nah, sebelum ke sana, ada hal penting yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah kamu harus riset dan baca baik-baik sebenarnya job requirement atau job description kamu yang pekerjaan yang kamu lamar itu apa.
Berdasarkan contoh job requirements ini, ada 4 requirements yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan ini. Kalau kamu lihat di poin pertama, dia membutuhkan orang yang memiliki degree di bachelor or master degree. Yang kedua, dia membutuhkan orang yang memiliki pengalaman di product management atau fresh graduate juga bisa mendaftar. Yang ketiga, dia membutuhkan orang yang memiliki good collaboration skills. Collaboration skills itu maksudnya orang-orang yang memiliki teamwork yang baik. Dan terakhir, dia membutuhkan orang yang memiliki strong leadership ability. Artinya apa? Artinya adalah setelah kamu membaca job requirements ini, pastikan kalau semua requirement ini ada di dalam CV kamu. Tapi pertanyaannya, kalau tidak ada semua, at least 80% dari requirement itu kamu penuhi. Jadi 20% lagi bisa dikompensasi oleh 80% skill yang kamu miliki. Lalu, kita masuk bagaimana sih cara menuliskan profile summary or objective. Rule yang pertama, KISS. Keep it short and sweet. Itu artinya kamu harus menuliskan profile summary or objective tidak lebih dari 5 kalimat atau 5 pointers. Artinya, kamu harus memastikan segala informasi penting, segala skill kamu itu sudah tercakup ke dalam profile summary itu. Rule yang kedua, perjelas pengalaman atau achievement kamu yang sudah terbukti. Jangan tulis skill kamu saja. Nah, karena banyak orang yang menuliskan gini, I have a strong leadership ability, I'm a good team player. Nah, tapi kamu gak ada buktinya, emang recruiter percaya. Nah, perumpamannya seperti ini nih, kamu punya pasangan, terus pasangan kamu selalu bilang, aku cinta banget sama kamu, tapi nggak pernah ada actionnya atau buktinya, emang kamu percaya? Nah, demikian juga dengan recruiter. Oleh karena itu, apapun yang kamu tulis di profile summary or objective harus ada buktinya. Nah, begini contohnya. Berikut adalah contoh penulisan profile summary or objective yang kurang tepat. Di sini contohnya adalah John is a strong collaborator, adaptable, and innovative individual. Nah, sebenarnya kesalahan di sini ialah tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa John itu adalah strong collaborator, adaptable, dan innovative. Lalu, bagaimana sih cara yang tepat untuk menuliskannya? Nah, ini adalah cara penulisan yang lebih tepat dan lebih memiliki bukti. John is a strong collaborator and innovative individual, proven by how he created marketing strategy for the community and it resulted to 20% of new community members. Kenapa ini adalah contoh yang baik? Yang pertama, profile summary ditulis dengan perspektif orang ketiga, yaitu John, bukan I. Jadi kalau nama kamu misalnya John, maka kamu tulisnya John is a strong collaborator, bukan I am a strong collaborator. Yang kedua, contoh profile summary ini sudah ada bukti. Buktinya apa sih kalau dia itu strong collaborator dan inovatif? Nah, buktinya adalah dia membuat marketing strategi untuk community dia dan ada hasilnya, yaitu peningkatan 20% new community members ke community dia. Rule terakhir dalam profile summary or objective itu adalah mereview kembali. Nah, kamu perlu bertanya dengan diri kamu sendiri. Kalau aku jadi recruiter, aku mau nggak sih kira-kira nge-hire diri aku sendiri setelah baca key profile summary or objective ini? Nah, kalau jawabannya tidak, itu artinya kamu harus merevisi kembali, melihat kembali apa sih yang kurang dari profile summary or objective kamu. Lalu kamu minta konsultasi atau advice dari teman-teman kamu atau mentor kamu. Oke guys, jadi sekian dari profile summary or objective. Nah, sebenarnya masih banyak loh tips dan trik lainnya untuk section CV yang lain dari education, work experience, dan lain sebagainya. Tapi, aku akan bahas di video aku yang part 2 selanjutnya. Oke guys, see you on my next video. Jangan lupa tekan loncengnya, kasih jempolnya, dan tulis komennya. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Bye!